Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Agung Wiguna. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 8892050103 dari Prodi Manajemen semester 3 reguler plus mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamere Kaspar MPD MM. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya di semester 3 dengan tema Managing Miscommunication. Adapun pengertian miskomunikasi yaitu proses komunikasi yang tidak berjalan dengan lancar, dimulai dari pesan yang tidak tersampaikan secara keseluruhan. Adapun perbedaan informasi di dalam pesan hingga hal-hal lain yang membuat masalah baru bisa muncul. Ketika miskomunikasi terjadi, hanya perlu menunggu waktu saja hingga masalah baru muncul, apalagi di dalam dunia kerja yang penuh dengan pertukaran informasi. Masalah ini harus dihindari sejak dini, namun di tengah kondisi pandemi yang membuat pola kerja menjadi WFH, miskomunikasi semakin sulit diminimalisir. Komunikasi yang hampir secara keseluruhan dijalankan melalui aplikasi chat messenger membuat persentase miskomunikasi semakin besar. Miskomunikasi pun merupakan hal yang umum terjadi dalam proses komunikasi tiap perusahaan. Komunikasi dalam perusahaan melibatkan banyak orang, baik dari lapisan atasan ataupun bawahan. Adapun penyebab miskomunikasi, komunikasi modern sudah menggunakan berbagai macam platform dan gadget canggih seperti email, video call, text messenger, dan lainnya. Penggunaan platform dan gadget tercanggih pun tak luput dari kemungkinan miskomunikasi. Penyebab miskomunikasi juga diuraikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kurang pemahaman atau konteks. Dalam lingkungan bisnis, konteks yang dimaksud adalah latar belakang, lingkungan atau kerangka kerja yang mengelilingi suatu peristiwa atau kejadian. Konteks memberikan tugas dan tanggung jawab yang bermakna dan berfungsi sebagai klarifikasi. Tanpa pemahaman konteks bisnis yang tepat, kesalahan yang dapat terjadi selama proses komunikasi. Kurangnya pemahaman terhadap konteks bisnis juga dapat berbahaya dan menyebabkan kerusakan hubungan bisnis baik secara internal maupun eksternal. Selain itu, kegagalan untuk memperhitungkan konteks mengurangi kepercayaan. Selanjutnya, asumsi. Asumsi adalah dalam komunikasi bisnis terjadi ketika berbagai faktor dianggap benar tetapi tidak pernah dikonfirmasi dan terjadi pada setiap tahap siklus komunikasi. Para pemimpin bisnis harus mendengarkan masukan tim mereka dan melakukan riset pasar untuk mendukung asumsi mereka sebelum bergerak maju dengan suatu produk atau keputusan. Membuat asumsi adalah hal yang lumrah dalam bisnis untuk strategi dan pengambilan keputusan berdasarkan standar tertentu. Namun, adalah hal yang keliru jika asumsi yang disimpulkan adalah asumsi yang kurang tepat. Dalam beberapa kasus, yang terbaik adalah tidak berasumsi terhadap suatu proses dalam bisnis. Sebaiknya langsung saja bertanya untuk memastikan apakah asumsi tersebut tepat atau tidak. Kemudian, ketidakjelasan atau ambiguitas. Ketidakjelasan dan ambiguitas terjadi ketika pesan tidak sepenuhnya disampaikan, pengirim meninggalkan informasi berharga atau penerima gagal mengajukan pertanyaan klarifikasi. Ambiguitas dan ketidakjelasan meningkatkan kesulitan suatu tugas, mengurangi kemampuan untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah. Diperlukan komunikasi intens secara internal dan eksternal serta mengidentifikasi masalah dengan jelas dan menggunakan bahasa yang spesifik dan konkret. Kemudian kelebihan informasi, yaitu sesuatu yang berlebih dan terlalu kurang memang tidak baik. Salah satu penyebab utama miskomunikasi dalam bisnis dapat dikaitkan dengan suplai informasi yang berlebihan. Ketika informasi dikirim melalui beberapa pesan dalam jangka waktu yang lama dan akhirnya menumpuk, pengambilan inti dari dapat dengan mudah dilewatkan. Ini dapat mengakibatkan miskomunikasi di kemudian hari dalam proses yang dapat berdampak buruk pada suatu produk atau layanan. Di sini ada tips atasi miskomunikasi, yaitu berikan instruksi jelas dan ringan. Kemudian miskomunikasi terjadi ketika kedua belah pihak gagal untuk memahami arahan yang sebenarnya. Sangatlah penting untuk memberikan instruksi dengan jelas dan ringkas dalam untuk menghindari miskomunikasi. Jangan berbicara berputar-putar pada suatu topik karena akan membuat kebingungan.
Rincian yang tidak relevan dan terlalu banyak detail juga cukup membingungkan dan mendorong terjadinya miskomunikasi. Selanjutnya berbicara dengan jelas dan langsung ke pokok permasalahan dengan menghadirkan instruksi langkah demi langkah. Berhenti berasumsi. Asumsi adalah penyebab sesungguhnya miskomunikasi. Dalam kebanyakan kasus ketika seorang karyawan bertanya kepada karyawan yang lain, mengapa ia tidak mengikuti instruksi yang diberikan, jawabannya sudah jadi bahwa ia berasumsi bahwa itu harus dilakukan dengan cara ini. Selanjutnya miskomunikasi terjadi ketika dua peserta dari percakapan yang sama menafsirkan semuanya sesuai dengan pemahaman dasar mereka. Ini menimbulkan konflik karena kedua belah pihak gagal menyampaikan dan mendengar secara ringkas. Sebaiknya periksa lagi apakah orang yang terlibat dalam komunikasi telah memahami arah komunikasi dengan benar atau tidak. Selanjutnya perhatikan gaya komunikasi. Beberapa orang memerlukan instruksi terperinci sedangkan yang lain senang dengan pedoman khusus. Beberapa lainnya menginginkan instruksi verbal sedangkan beberapa menginginkan secara tertulis. Seorang karyawan harus mengetahui audiens yang dihadapi jika ingin menghindari masalah miskomunikasi. Kemudian jadilah pendengar yang baik. Mendengarkan dengan cermat dapat dengan mudah menghindari miskomunikasi dan mampu dengan cepat memahami arahan tepat serta menghilangkan hambatan yang dapat menimbulkan masalah miskomunikasi. Luangkan waktu yang diperlukan untuk memahami umpan balik verbal dan nonverbal untuk memahami masalah ini. Dengarkan bahasa tubuh orang yang berbicara, misalnya apakah ia gelisah, menghindari kontak mata, bagaimana postur tubuhnya, dan sebagainya. Ini akan memberi ide yang baik apakah orang lain setelah memahami arah komunikasi yang dimaksud atau tidak. Selanjutnya berpikirlah sebelum berbicara. Jika ingin menghindari miskomunikasi, seseorang perlu mengucapkan kata-kata yang bermakna, dan itu mungkin dengan mengaturnya secara tertib. Dalam sebuah percakapan, penting untuk tetap fokus pada topik dan pertahankan nada yang seimbang dan sikap positif alih-alih melemparkan diri ke dalam percakapan. Ambillah jeda untuk menenangkan pikiran dan merenungkan kata-kata yang akan dikeluarkan saat berkomunikasi. Kemudian diskusikan ekspektasi sebelum meluncurkan proyek baru. Pemilik bisnis atau manajer proyek harus memantau setiap anggota tim yang terlibat dalam proyek dalam berbicara tentang tugas dan sasaran spesifikasinya. Pemilik atau pemimpin harus dengan jelas menetapkan harapan dan bagaimana pekerja akan cocok dengan anggota tim lainnya. Izinkan anggota tim untuk mengajukan pertanyaan dengan mengklarifikasi apapun yang tidak jelas. Yang terakhir yaitu bersikap dengan sopan. Ketika bersikap sopan dan bersahabat, karyawan lain sebagai lawan bicara akan berusaha lebih keras untuk mendengarkan dengan baik. Cobalah untuk berbicara dalam bahasa yang bisa dipahami oleh orang lain. Pastikan untuk menjauh dari nada dan kata-kata yang bersifat sarkastik karena dapat menimbulkan miskomunikasi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi